Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi waffaqa al-khairati li'ibadihi al-abrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-ahadul qahhar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyuhu sahibus syafa'ati wal kautsar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi al-jabbar al-qail fil Qur'an: Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala fi ayatin ukhra: Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mana kita masih diberikan kesempatan berkumpul di tempat yang mulia ini bersama dengan orang-orang yang insyaallah Allah muliakan di hari yang mulia juga, yaitu melaksanakan salat fardu Jumat berjamaah. Kemudian salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabiyuna, Habibuna, Syafi'una Muhammad ibnu Abdullah, kepada kerabatnya, keluarganya, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya sampai akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah, di antara keutamaan kelebihan Islam itu adalah kepedulian dalam bingkai amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110, Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu adalah umat yang terbaik yang diperuntukkan kepada umat manusia ini. Kenapa? Karena kalian itu mencegah perbuatan yang mungkar, menyuruh kepada yang ma'ruf. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dan sepatutnya kita bangga, kita merasa senang jika ada yang menasihati kita, jika ada yang menegur kita, jika ada yang mengingatkan kita bahwa perbuatan itu salah, jika ada yang menyuruh kita untuk berbuat baik, maka sepatutnya kita harusnya senang. Karena kita adalah umat terbaik. Umat terbaik itu cirinya adalah, kata Allah di surah Ali Imran 110 ini, yaitu mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah perbuatan yang mungkar. Berbeda dengan umat yang lain. Yatanahawna 'anil ma'ruf wa ya'muruna bil munkar. Sebaliknya umat lain itu mencegah yang ma'ruf, menyuruh kepada yang mungkar. Dan maka kita suatu kebanggaan tersendiri, jemaah yang dimuliakan Allah. Maka di saat ada seseorang yang menegur kita, yang menasihati kita, menyuruh kita kepada yang baik, mencegah perbuatan mungkar yang kita lakukan, maka kita harus berterima kasih. Harus mengucapkan syukran katsiran, jazakallahu khairan. Karena nasihat itu sangatlah berharga. Orang beriman itu bersatu karena saling menasihati, karena saling mengingatkan. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, kita ini berasal dari air yang sama-sama hina. Inna khalaqnakum min ma'in mahin.
kami ciptakan kalian itu dari air yang hina, min sulalatin min ma'in mahin, kata Allah, dari saripati air yang hina. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan antara kita. Pimpinan bawahan itu sama-sama dari air yang hina. Namun dalam Islam ada prinsip menghormati. Yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang besar. Itu prinsip dalam kehidupan kita. Namun dalam hal menasihati itu sebenarnya siapa saja boleh menasihati dengan tatanan yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah, dengan cara yang baik. Jadi siapapun kita, ya, baik kita sebagai pimpinan, baik kita sebagai direktur, baik kita sebagai atasan, atau skala yang lebih tinggi presiden pun, maka ketika ada yang menegur kita, yang mengkritik kita, maka itu anggap adalah suatu hal yang positif, karena itu nasihat yang sangat berharga. Dipastikan jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang menyampaikan masukan kepada kita, orang yang mengingatkan kita, itu tidak lain tidak bukan menginginkan kebaikan untuk kita. Ibaratnya kalau masuk surga rame-rame bersama-sama. Jadi kalau ada orang mendiamkan kita saja, yang jahat didiamin saja, pun kita sedang butuh kepada yang baik, nasihat orang, tapi kita merasa senang saja kalau tidak ada yang menasihati kita, maka ini ada yang salah dalam cara kita beragama. Ada yang salah dalam kita memahami syariat ini. Karena umat yang terbaik itu adalah umat yang mencegah perbuatan yang mungkar, menyuruh kepada yang ma'ruf. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah, kata Rasulullah. Agama itu penuh dengan nasihat. Baik itu kepada kalangan awam, baik itu kepada para pemimpin, baik itu kepada para asatis, para guru-guru kita, para ulama kita. Kalau itu salah, harus dikasih tahu itu salah, harus dinasihati. Karena suatu kemungkaran itu kalau dibiarkan dan kita mampu untuk mencegahnya, atau sebaliknya juga kita tahu itu amar ma'ruf yang harus kita sampaikan, harus kita beritahu kebaikan itu, tapi kita diamkan, maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yusiku an yab'asallahu azaban alaikum. Dikhawatirkan nanti azab itu datang kepada kita, karena kita tidak peduli lagi dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kita tidak boleh menyalahkan syariat ini, seolah-olah kita menganggap bahwasanya apa yang dilakukan oleh seseorang yang menasihati kita, mengingatkan kita, itu adalah pecundang, itu adalah pengganggu, itu akan mendiskreditkan saya. Tidak, jemaah yang dimuliakan Allah. Pastikan bahwa apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh orang untuk kita, maka itu semua adalah bingkainya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kita tahu jemaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya syariat kita ini Islam itu kafah, ya, kafah kepada siapa saja. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Allah berfirman dalam surah As-Saba ayat 28, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia ini, sebagai pemberi kabar gembira dan kabar peringatan. Tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui hal itu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, Islam itu agama langit yang diperuntukkan untuk makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka Islam itu sebenarnya bukan pecundang, dan Islam itu bukan baru datang. Islam itu sudah ada sebelumnya. Dan tujuannya apa? Untuk mengingatkan orang, agar orang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menciptakan kedamaian, menjadikan bumi ini menjadi makmur. Itulah tujuan-tujuan Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka salah kalau ada yang mengatakan bahwa Islam itu agama pendatang. Ada salah kalau mengatakan bahwa Islam itu adalah agama baru-baru saja.
Tapi Islam itu rahmat bagi semua alam ini. Kenapa? Karena memang tujuan ditetapkan syariat Islam itu adalah untuk mengatur kehidupan dengan cara yang baik, cara yang damai. Dengan apa? Dengan bingkai amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Maka setiap ada orang yang menegur siapa saja, ya, dalam bingkai bil hikmah wal mau'izah hasanah, dengan cara yang hikmah dan cara yang baik, maka itu jangan dianggap sebagai orang yang ya kasar, ya, radikal dan segala macamnya. Kenapa? Karena tujuannya baik untuk mengingatkan kita. Siapapun itu. Bahkan suatu nasihat itu kita terima, kita ambil, meskipun seorang budak yang hitam legam yang menyampaikan kalau itu memang baik, patut kita terima. Yang mencegah kita, yang mengingatkan kita kalau ini perbuatan tidak boleh dilakukan, kalau ini perbuatan ini adalah mungkar, kalau ini perbuatan ini tidak halal, itu mengingatkan kita, itu diingatkan kita, maka kita harusnya berterima kasih. Kita bersyukur bahwa ada orang yang masih mengingatkan kita. Inilah teman yang setia. Al-akhilla yawma izin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang yang berkasih sayang, orang yang saling mengingatkan itu, orang yang katanya cinta, katanya dengan sahabatnya, itu akan menjadi musuh pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Itulah orang yang saling mengingatkan tadi. Kawan, ini salah, ini tidak baik, jangan dilakukan. Ada loh yang baik, ini lakukan. Itu adalah orang-orang yang setia sebenarnya. Itulah persahabatan yang sebenarnya. Itulah loyalitas yang sebenarnya. Itulah yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena rame-rame kita bersama-sama di surga Allah. Jadi ketika ada orang yang menasihati kita, menegur kita, mengkritik kita, maka anggap itu adalah suatu yang positif. Karena itu adalah kemajuan kita untuk diri kita di dunia ini, dan terutama tentunya kita mengharapkan ridha Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat kebersamaan dengan cara yaitu saling mengingatkan. Kalau ada yang salah ditegur, kalau ada yang kurang baik sampaikan kebaikan. Mudah-mudahan itu semua akan menjadi pemantik untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Law anna ahlul qura amanu wattaqau lapatahna 'alaihim barakatim minas sama' wal ard. Karena kalau penduduk negeri itu sudah bagus imannya, sudah saling menasihati, saling mengingatkan, dan berupaya untuk mengerjakan apa yang dinasihati kepadanya, maka Allah akan berikan keberkahan, bukakan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Semoga Allah meridhai apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim wastaghfiruhu innallaha huwa ghafurur rahim.